Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua yang sedang menonton Millennials Happy Hour kali ini. Saya lagi live bareng MC favorit saya di sini, sini. Cing, 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 cing. Namanya Sony Ammo. Tulisannya AMMHO, bacanya bukan Amho Yes, tetapi Ammo. Kalau bisa ditekan, iya, Ammo. Seperti itu. Ya nggak sih? Ya nggak sih? betul, 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 betul. Millennial Jadi Happy ada Hour yang ini biasanya Mas, kita ngobrolin apa sih yang lagi fun. Biasanya kan orang-orang pulang kerja itu pengennya tuh ngobrol yang santai-santai, tetapi ya, juga tapi nggak nyampah gitu kan ya. betul, betul. Nah kalau dari Mas Setuju, Sony setuju. ini kawan-kawan saya tuh banyak belajar soal ice breaking. Ilmunya itu kayak nggak habis-habis kalau buat ice breaking. Iya nggak sih? Waduh. Saya waktu baca promo medianya The Master of Ice Breaking. Waduh, sebuah kebanggaan disebut The Master of Ice Breaking. Iya nggak sih? Luar Loh, biasa. tapi Mas Sony itu orang mana sih? Saya asli Sulawesi, Sulawesi mana? Sulawesi. Papa saya Manado, ibu saya Sulawesi Barat. Saya lahir di Sulawesi Selatan. Jadi Oh, asli wow. Sulawesi. Celebes, Young Celebes. Young Wow, Celebes. luar biasa ya, Ibu ya dikawal sama. Iya Wow, tuh, luar mobil siapa biasa. tuh? Oh, Honda salah ya, Capital gitu. bukan ya? Oh, Mobil siapa tuh? Tidak kenal saya kita. pikir Ibu dikawal luar biasa loh Ibu loh Waduh, sekarang kita loh. mah apa tuh? Kita mah bukan Aduh, dikawal, kita mengawal. mengawal ya luar biasa loh. Aduh. Oh, jadi aslinya memang Sulawesi. Terus kalau Sulawesi. apa sih yang biasanya karakter yang ngebedain banget orang Sulawesi sama orang dari kepulauan lainnya? Misalnya kayak dari Pulau Jawa atau orang Kalimantan. Ya, Kalau saya lihat sih Kalimantan agak ada kemiripan dikit ya sama Sulawesi karena perdagangan antar pulau itu kayak yang deket yes, banget. setuju. Tapi kalau Betul. ya Sulawesi apa tuh yang distinct? Kalau Sulawesi itu lebih ini sih orang tuh lebih ke pasti dialek ya udah pasti Mm-hmm. beda. Kalau udah pasti bisa sangat gampang ketahuan sama. Pernah ada kejadian begini. Jadi kita di Makassar itu ada istilah okots. Oh, coach. Okots. Mm-hmm. Ya, okots itu istilah yang dimana orang tuh kalau orang Makassar tuh kalau ngomong selalu hurufnya dilebihkan gitu. Hah? Jadi Jadi makanya itu mana? sampai ada yang bilang di Makassar tuh nggak ada Tuhan, Mm-hmm. adanya Tuhang. Oke, Ya, oke, oke. adanya Tuhan. Makan bisa jadi makan gitu. Ya, 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 Terus ya. ya hampir ya lebih ke sana sih. Makanya sampai ada yang bilang gini. Ada yang pernah nanya, kenapa ya orang Makassar tuh kalau ngomong selalu dilebihkan G, makan Mm-mm. jadi makan, Tuhan jadi Tuhang. Ya aku bilang sebenarnya enggak semua. Itu kan hanya orang-orang yang tak berpendidikan yang ngomong gitu. Dapat, 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 Iya, dapat, dapat. iya. Jadi Kalau itu Ki pasti itu pasti artinya apa ya? ketahuan. Kalau ada orang bilang semangat Ki, Eh apaan sih itu artinya? Ki itu singkatan dari kita. Ah, Kita. Jadi di Makassar ketika seseorang ngomong kita itu mm-mm. berarti Anda Iya. Oh, gitu. Jadi oke. ada perbedaan Mbak kalau di kan kalau di Manado kita itu saya. Ketika dia Iya. ngomong kita mau kemana? Nah, saya mau kemana? Kalau di Makassar ngomong kita mau kemana itu artinya dia bertanya Anda mau kemana? Ya, cuman kan kalau memang dalam bahasa Indonesia kita itu bersama lebih dari Iya. satu. Nah, Ah, kalau di ah. Makassar kita itu pengganti Anda. Dan Hmm. itu sangat sopan. Kita itu sangat sopan. Makanya ki itu lebih kepada mau ki kemana. Jadi kita mau kemana. Jadi lebih ke disingkat ki gitu. Jadi makanya dibilangnya kita ki mau ki sudah mi udah kok. Nah sama tuh Sudah mie. Kalau sudah mie mi. apa? Mie. Mi enak ada mie instan, mie goreng atau apa gitu. Oh enggak, Bukan. oh bukan, bukan, oke oke. Mie, mie itu lebih ke kata ini sih, kata pelengkap. Kayak contoh misalkan eh, bisa misalkan kamu udah makan, udah kok, Mm-mm. misalkan gitu. Kalau di Makassar tuh Iya. bisa yang udah mi, sudah mi, sudah Mm-mm. mi. Jadi mie itu kayak Pelengkap. semacam inilah, ya pelengkap lah. Kayak Kalau pernah ada kata yang ada teman pernahkah saya, jadi teman pernah saya, mie itu kan? ya, Iya. iya pernah mi. Kalau di sana Hmm. nggak bilang pernah, sudah mi. Sudah. Nah, Oh. Makassar lagi itu yang membedakan adalah
semua orang, semuanya itu sampai teman saya bilang di Makassar tuh semuanya dikasihanin. Hah? Karena selalu ada kata kasihan untuk menggambarkan sebuah apa ya, kayak semacam itu ya contoh misalkan gini. Kan ada orang yang habis beli mobil kan kita harus, "Weh, dia habis beli mobil loh," ya kan. Iya. Kalau di Makassar tuh dia bisa ngomongin, "Iya, dia habis beli mobil itu kasihan." Kasihan tuh kayak kesannya itu, tapi bukan kasihan mengasihani loh ya, tapi Iya, kasihan iya. itu sebagai sesuatu semuanya dikasihanin. Maka orang bilang, teman saya, kok orang habis beli mobil dikasihanin ya? Oh enggak, itu penambahan doang gitu. Oh, Jadi jadi kalau aku bilang, wah, wah Mas Sony jatuh tuh kasihan. Ya, jadi ya itu kasihannya itu ya apa? ya itu bisa lebih ke arti-arti yang sebenarnya karena empati. Tapi kadang-kadang kasihannya ini ada juga kasihan nih, mereka senang menambahkan kata itu. Kalau Kasihan kodong, kodong. Nah, tuh ada Romeo. kodongnya, Kodong, ya kodong itu kodong, ya apa kasihan ya, kasihan itu kodong sebenarnya. kalau kodong, Itu, kodong itu artinya kasihan. iya. Oh Cuman kodong itu alah, ya sama sih. Di Makassar tuh punya banyak penambahan, mie, ya Mi. kodong, ya Ah, sampai paling sering sih ada kata mie di situ. Iya, oke. Ini ada oke. junior saya, mohon maaf. Halo, Ah, baru bangun, hai. muka Pipinya cempreng bantal. banget, lucu. Iya, baru bangun dia. Hai, namanya siapa? Jadi, Hai tante. Jadi. Hai Iya. Jadi, dadah dong sama tante, Dadah dulu. dadah. Dadah, 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 dadah. dadah. Ih, lucu banget. Iya, jadi gitu. Jadi Makassar tuh punya banyak sekali penambahan-penambahan kalimat. Jadi kayak contoh mie itu teman saya sama di Jakarta. Jadi datang ke rumah. Ya, Maksud saya ibu saya itu lagi bikin sarapan, ya kan? Ibu saya ya, lagi bikin sarapan. Terus kita udah duduk semua, dia baru gabung di meja. Tiba-tiba dia udah pengen makan, padahal di meja tuh ada nasi goreng, tapi kita lagi nunggu ibu saya itu mau bikin telur dadar. Jadi biar ya. ada pelengkapnya lah. Ah, Tiba-tiba dia duduk, dia mau tuang nasi. Tiba-tiba adik saya ngomong, "Tunggu Mi." Tiba-tiba tunggu maksudnya tunggu ya, tunggu bentar iya. ya gitu ya. Heeh. Maksudnya tunggu Mi. Tiba-tiba dia ngomong, "Saya nggak biasa makan mie pagi-pagi, nasi goreng aja." Oh bukan, bukan maksudnya dia pikir dia mikir tuh tunggu mie itu lagi ada menu mie mau datang, padahal nggak, maksudnya Iya, tunggu mie, maksudnya iya, 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 iya. ya Mas agak unik Sony, sih memang kalau dari bahasa, dari segi dialek dan bahasa itu Makassar tuh unik, itu yang membedakan kita dengan yang lain seperti iya, itu. Mas Sony, aku mau tanya nih, kan Mas Sony sering MC. Apa sih Ya, yang kecenderungannya kalau anak-anak yang di MC ini tuh anak-anak muda gitu? Mereka tuh lebih suka tipe acara yang kayak apa ya, gitu kan? Yang benar-benar oke. membuat mereka tuh stay awake, tetap alert gitu kan, tetap oke, bukan kayak ngantuk-ngantuk gitu loh. Hmm, ya sebenarnya kalau kalau itu sih sebenarnya lebih bicara kepada tergantung acara ya, tergantung jenis acaranya. Karena Oh, kalau kalau acaranya konser atau acara yang fun gitu, tentu ya MC-nya harus memulai dengan lebih fun juga. Karena tiba-tiba nah, ini lagi mau konser, contoh misalkan konser apa ya, synchronize misalkan gitu. Tiba-tiba dia masuk, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam sinkronis." Ya nggak mungkin. Jadi pasti otomatis kan kalau acara anak muda itu pasti MC itu harus mengawali dengan benar-benar yang apa ya, gitu ya. benar-benar up. Jadi harus harus ininya itu benar-benar yang tiba-tiba, "Selamat malam Jakarta, apa kabar?" Nah, itu kan pasti jadi orang tuh harus dibangun adrenalinnya di situ dari awal sesuai dengan acara gitu loh. Nah, ya beda lagi ya, Jadi kecuali memang kalau harus di dari awal acara-acara dulu ya. resmi gitu kan. Iya, jadi MC itu Hmm. menentukan di awalnya. Kalau misalkan eh, konser itu adalah konser-konser anak muda, ya memang harus "Selamat malam Jakarta," ataupun apa namanya, "Selamat malam happy people," ya pokoknya sesuatu yang up lah. Jadi dibuatnya itu harus memang up. Kalau acara kementerian kan nggak mungkin, "Apa kabar Pak Jokowi?" Wah, di Istana Negara begitu mah habis kita langsung langsung ditahan. Ah. Ah. Tapi kadang-kadang
kadang-kadang pun ketika di acara yang berbeda, ketika Pak Jokowi datang sebagai pribadi dia yang fun, ya justru ya itu juga kadang bisa ada juga kok MC. Iya. Selamat malam semua, senang sekali. Selamat malam Pak Jokowi, tepuk tangan dulu untuk presiden kita yang luar biasa. Itu kan, nah, ya, jangan acara kenegaraan kayak gitu, apalagi detik-detik proklamasi. Wah, selamat datang di acara 17 Agustus, bro. Ini acara, wah, acara detik-detik proklamasi. Mungkin dia selamat di 2-3 menit pertama, selamat gitu. Menit kelima paling tiba-tiba mic mati. Tiba-tiba mic mati. Habis itu orangnya paling udah hilang gitu. Oh, Mas, aku mau cerita acara aku yang jadi disaster gara-gara MC-nya. Jadi, aku tahu dia ini orangnya percaya diri gitu kan. Kayaknya oke banget gitu kan. Suatu hari dia bilang, mau dong ikutan bantu acara. Oh yaudah, jadi MC ya sekali gitu kan. No, biar sering nongol di TV. Nah, yang ini nih bukan, benar-benar bukan gitu. Tapi karena dia bilang mau, saya pikir, dan dia talk aktif, oke. Saya kasih kertas, terus tuh dia gini, udah saya kasih rundown-nya, terus dia bilang, terus teksnya mana? Hah, kok teks? Gitu kan. Kan ini bukan acara formal banget gitu kan, kayak diskusi santai gitu kan. Tapi ya menurut saya ya kalau ini mestinya nggak usah serepot itu gitu loh. Kalau gitu ada juga presenter yang sebelumnya itu minta diprintkan gitu kan, bukan kita yang bikinin, dia yang ngeprintin, dia bikin sendiri, dia print sendiri. Tahu nggak sih, ngobrol itu udah kayak kaku banget, pelan banget gitu kan. Pas yang hari itu pejabat yang datang banyak banget, ketua panitianya, saya bilang, Latifah itu siapa yang MC? Ganti. Gimana? Nah, apa tips menghadapi momen-momen seperti itu? Apakah MC-nya diganti? Atau gimana? Apa kasih tahu MC, kamu mestinya gini gitu. Gimana tuh? Iya. Kalau saya sih, menurut saya kalau terjadi keadaan seperti itu memang makanya saya selalu belajar gini. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang MC sebelum mereka naik ke panggung. Yang pertama itu persiapan. Iya. Yang kedua persiapan. Yang ketiga persiapan. Iya, benar. Jadi dalam artian gini, kalau saya biasa kalau bukan menganggap enteng ya, kadang-kadang ada WO yang memang Mas, kita ketemu ini ya di hari H. Oke, kalau misalkan tidak ada waktu untuk kami ketemu dalam meeting, misalkan saya MC di luar kota atau diundang MC di luar kota segala macam. Tapi saya selalu minta bahwa kalau bisa saya akan hadir 2 jam sebelumnya. Saya tidak mau lebih datang setengah jam atau 5. Saya akan datang 2 jam minimal sebelum acara. Karena itu penting untuk kita, apalagi kita MC itu penting sekali untuk see viewing namanya. Jadi kita penting sekali untuk lihat audiens kita itu siapa, konsep yang mesti kita bawakan seperti apa. Nah, makanya memang paling penting tuh rundown tuh harus kita dapat lebih awal, konsep kita harus dapat lebih awal supaya kita bisa menyesuaikan diri. Nah, makanya MC itu kadang-kadang beda-beda sih. Ada MC yang memang Pak, masuk ke parkiran mereka di daerah sini ya. Kanan parkiran nanti saya parkir. Baik, Bu. Sorry. Parkirannya daerah sini, nanti Bapak keluar nggak apa-apa. Ini kan bisa. Baik, Bu. Parkir. Parah banget sih gue. Ibu di mana sih, Bu? Saya lagi di SCBD, Pak. Mohon maaf. Oh, iya pantas. Pengennya sih ada di Bali. Gitu. Wow. Jadi gitu. Jadi memang perlu kita tahu bahwa kita seperti apa persiapannya, kita perlu tahu, karena ada MC itu beda-beda. Ada MC yang memang dia punya talenta yang dia bisa ada di kedua situasi itu, formal dan juga casual. Ada juga yang dia khusus casual, dia nggak bisa formal. Nah, ada juga yang dia khusus formal dan dia nggak bukan talenta dia untuk casual. Nah, ada juga yang bisa dua-duanya seperti itu. Begitu. Iya sih, kadang kalau saya tuh dimintain buat MC, saya juga kadang, waduh ini formal banget, enggak gitu deh. Gitu kan, walaupun kalau nganuin suara sih bisa gitu kan. Jadi kalau saya lebih memilih kayak jadi MC informal, acaranya non formal, atau jadi moderator aja. Jadi lebih cocok.
Ya Kalau nggak sih? moderator kan, ya, tapi moderator pun kadang-kadang perlu membangun suasana loh. Iya Kalau sih, iya kalau iya. situasi ketika dia jadi moderator dan terjadi chaos atau ketegangan, apalagi Mm-mm. kalau perdebatan dan segala macam, nah moderator tuh harus jadi benar-benar harus bisa bawa suasana. Saya Ya. Ya, pernah parkir aja terjadi Pak. kok saya jadi moderator, Mm-mm. saya jadi moderator dan di dalam situasi itu tegang banget. Ya udah saya langsung mengalihkan ketegangan itu jadi sesuatu yang funny, lucu Waktu gitu. itu, tapi gimana caranya mengubah ketegangan dari yang tegang jadi funny, ketika yang dibahas itu eh, juga sesuatu yang serius. Terus jadi Hmm. waktu saya tuh ada tuh sekali waktu moderator udah selesai. Terus ada tuh satu audiens bilang, saya sebenarnya pengen nanya tapi moderatornya galak. Jadi nggak jadi nanya. Itu gimana coba? Pasti yang Loh, di sini ini ada nih. Cari tahu. tapi bagus tuh, bagus dong kalau kayak gitu. Mereka takut sama moderator itu sebuah poin penting menurut saya karena dia dia sangat menghargai moderator. Ada orang yang tidak peduli dengan moderator. Oh gitu ya? Justru kalau iya dong, justru karena moderator itu kan punya peran penting di situ karena maksudnya kadang-kadang ada yang mereka tidak menghargai moderator dalam artian mungkin kalau moderator tuh ngomong nggak di ini dia dia langsung bablas aja nggak mau ini nggak mau peduli gitu loh. Jadi Oh iya, saya moderator itu pernah nemu yang kayak sangat-sangat gitu juga tuh. iya. Tapi kalau dia bilang wah moderator galak saya takut ya justru bagus. Berarti dia menghargai. Nah memang tapi memang perlu moderator itu sekali saya bilang itu perlu moderator mengisi jokes itu penting sih. Jokes Iya itu ya. penting makanya kita perlu perlu perbendaharaan ya semacam apalah ya makanya penting untuk kita punya perbendaharaan supaya kita kita harus tahu situasinya sebagai sebagai moderator kita harus tahu bahwa oh ini ada sesuatu hal yang bisa kita selipin komedi supaya tidak terlalu tegang gitu loh. Maksudnya Hmm. contoh misalkan tapi sekali lagi ya pesan saya kalau kita mau membuat sebuah jokes atau ice breaking jangan pernah yang pasti jangan pernah body shaming segala macam kayak gitu-gitu ya. Kalau mungkin apa namanya ada sesuatu hal yang pernah terjadi gini buat saya ini bukan body shaming sih sekaligus untuk mungkin memperingatkan. Jadi waktu itu dia tegang banget karena dia cecar terus pertanyaan gitu. Nah, saking dia Iya. terlalu cecar pertanyaan, dia Mhm. lupa pecinya itu rada miring, Lah 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 agak lah lah. miring gitu. Pecinya itu agak miring lah gitu. Iya. Kalau dipenuh. Nah, akhirnya oke, ya terima kasih Pak. Saya, aduh, kita tepuk tangan dulu. Nah, kita angkat dulu orangnya. Kita berikan tepuk tangan dulu Pak buat si Mak. Iya bayarnya jangan berisik Mak. Kedengeran nih bayar 70 di sini nih. Nggak Jadi apa-apa. jadi gitu. Jadi apa sampai saking miringnya dia jadi moderator, saking miringnya dia gitu. Oke, terus saya bilang oke terima kasih Pak, kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Bapak ini buat pertanyaan yang luar biasa. Saking antusiasnya Bapak ini sampai dia lupa dia itu seorang maaf tidak usah sebutkan profesinya, dia seorang tiba-tiba dia sekarang berubah jadi seorang tentara karena pecinya berubah jadi baret Pak. Pak tolong diberesin dulu Pak, itu topinya miring. Nah, oh iya itu peci ya Pak. Oh saya pikir baret tentara Pak. Wah kata baret pramuka Pak. Wah akhirnya ketawa tegak. Oke siap Pak. Oke. Hmm. Mohon ya Pak kita sabar kita kita kasih kesempatan kepada narasumber untuk menjawab. Jadi di Hmm. tengah-tengah itu jadi akhirnya suasana itu jadi cair lagi. Dia tadinya tuh yang tegang banget gitu apa misalnya. Hmm. Akhirnya dia senyum, dia ketawa. Nah, akhirnya selesai berjalan dengan selesai gitu. Oh, Nah, begitu ya. Kira-kira ada iya karena tips nggak penting sih? sekali. Buat anak-anak muda nih yang Mm-mm. menjadi MC, menjadi moderator? Karena sekarang kan banyak banget tuh yang bikin webinar. Ya, ya. Tapi ada yang cair gitu kan. Ada yang kaku banget. Bahkan nanya kabar Mm. itu jadi kayak apa kabar? Aku masih datang. Bagaimana kabar ibu? Tapi lebih deg-degan gitu. Pokoknya kaku banget kayak oh, ini kan bukan baca Mm. teks ya. Apa tips buat anak-anak muda kalau mau mau jadi MC yang oke, baru nanti kayak gimana kalau mau jadi moderator yang oke? Hmm. Yang pasti kalau yang paling penting dari semua itu kan makanya saya pun ada yang bilang saya sudah kurang lebih ya hampir 15 tahun, hampir hampir ya 15 tahun lebih lah jadi MC. Mereka pikir wah udah hatam dong, enggak.
saya 15 kadang-kadang masih deg-degan, masih latihan juga kok. 15 Mm-mm. tahun saya juga masih latihan kok. Karena gini, jadi itu tadi sekali lagi bahwa kita sebagai pemandu acara, kita sebagai MC, sebagai moderator itu harus menguasai makanya gini, bukan menghafal itu tidak masalah, tidak salah kita menghafal, tapi akan lebih baik kalau kita bisa menguasai apa namanya, kita bisa menguasai menguasai materi kita, menguasai audiens kita, itu jauh lebih penting. Karena gini, karena kita untuk jadi seorang MC itu beratnya adalah karena kita harus mengontrol, kita yang harus memegang kendali di acara itu. Nah, tipsnya memang satu ya, perlu berlatih, perlu belajar, dan perlu banyak perbendaharaan kata. Udah itu sudah pasti, perbendaharaan kata itu harus banyak. Kemudian harus selain perbendaharaan kata banyak, dan yang paling penting harus berlatih, dan memang jam terbang itu mempengaruhi kok. Jam terbang Karena kita pengaruh banget ya. terbiasa, ya karena kita semakin sering kita nge-MC, makanya gini, awal-awal pun saya bilang bahwa kita awal-awal cari jam terbang dulu aja. Saya awal-awal banyak kok nge-MC yang dibayar cuma pakai nasi kotak, dibayar pakai upah besar, ya upah besar di surga maksudnya gitu. Wah, terima kasih ya, upah besar di surga, amin gitu. Tapi buat saya dibayar 200.000, 300 awal nggak apa-apa, tapi buat saya mencari jam terbang, karena semakin sering kita berada di atas panggung, semakin sering kita jadi pemandu, lama-lama kita akan terbiasa, dan lama-lama ya itu tadi, waktu yang akan menghargai kita dengan sendirinya, yang akhirnya banyak yang bilang, wah gila, sekarang udah lumayan ya. Aku bilang ya, meskipun tarif saya tarif internasional, tapi kadang-kadang saya masih pakai kok kalau ada cita rasa lokal yang mau ini juga nggak apa-apa gitu loh, nggak masalah. Karena buat saya talenta itu kan Tuhan yang kasih, kita itu dititipkan talenta untuk kita pakai biar berguna buat orang lain. Masa saya mau nolak kalau tiba-tiba ada orang yang, Kak, saya mau banget tuh MC-nya itu Kak Amo, supaya acara wedding saya itu nggak terlalu kaku, boleh nggak Kak Amo MC? Budgetnya berapa Kak? Budget saya sekian puluh misalkan. Tapi kita cuma punya sekian Kak. Ya udah nggak apa-apa. Masa aku bilang, aduh sorry nggak masuk budgetnya. Ya Tapi memang bukannya perlu banyak yang begitu ya? Itu masing-masing sih, itu hak masing-masing. Dan itu tidak salah menurut saya, tidak salah, tidak salah. Cuman memang ya kalau saya tipikal orangnya yang ya seperti itu. Selama itu masih masuk akal, ayo, kenapa enggak gitu. Apalagi kalau wedding, karena saya wedding itu saya MC, sering bantu orang MC wedding. Sebelum saya hari H, ada banyak sekali teman-teman MC yang menawarkan untuk jadi MC buat saya. Tapi begitu hari H saya menikah, saya tidak punya MC, saudara-saudara. Kok bisa? Kok bisa? Jadi waktu sebelum merit itu ada beberapa, gua aja yang MC, gua aja yang MC gini. Iya banyak. Akhirnya saya bilang ya udah, karena satu orang MC ini sahabat saya juga, ya udah dia aja. Oke, lu aja yang MC, ya udah. Nah, H-2 dia masuk rumah sakit. Giliran kontak yang lain, ya gua udah ada job. Wah, ya udah, alhasil ya udah, pada saat ini pada saat prosesi masuk, untung dari salah satu teman saya yang dari Bandung itu ada yang penyiar radio. Ya udah, pandu masuknya aja. Oh ya udah, karena kan wedding biasalah, standar wedding itu kan gitu. Di awal-awal setelah makan tuh udah nggak ada cara. Ya udah, pas dia makan dia balik ke Bandung, nggak apa-apa, aku bilang, Kak, foto-foto gimana? Ya udah, sini loh, gua ajarin. Jadi seksi acara bisikin ya, caranya gini, kami mengundang keluarga ini untuk berfoto bersama. Ya udah, akhirnya gitu. Sampai sekarang orang itu jadi MC, malah jadi MC sekarang. Oh gitu. Iya. Jadi memang iya, penting sih, maksud saya gitu, penting kalau untuk jadi MC atau untuk jadi moderator yang bisa mencairkan suasana, yang pasti itu sih. Karena gini, kita harus tahu seperti apa situasi audiens kita, itu penting sekali kita ketahui, karena itu berpengaruh gitu. Karena jangan juga jadi kita lihat bahwa audiens kita ini isinya orang tegang semua, ngerti nggak? Tegang semua mukanya. Terus kita yang kasih jokes yang ala-ala, maaf, jokesnya ala-ala kayak yang nggak ini, malah jadinya akan kita jadi awkward sendiri nanti. Makanya jokes itu 10 detik pertama kita lihat respon orang. 15 menit pertama kita lihat respon orang. Kalau orang nggak ketawa, harus langsung cepat, pacingnya tuh cepat untuk mengalihkan gitu. Oh gitu ya? Ya contoh kayak gini. Ya contoh kayak tadi saya ngejokes kan. Untung kan kamu langsung ketawa tuh, langsung nangkap tuh.
Iya, iya. Yang masalah, kenapa sih orang Makassar kalau ngomong ini? Itu kan orang-orang tak berpendidikan. Kamu Iya, langsung iya. ketawa kan? Nah, Iya. berarti masuk. Wah, semua happy ya. Itu kan orang-orang tak berpendidikan. Terus Nah, kamu yang tiba-tiba diam gitu ya. Contohnya, kamu tuh kan orang-orang tak berpendidikan. Ya, itulah sepenggal kisah Pak dari Makassar. Baik, kita langsung. Nah, itu perlu itu perlu cepat dialihkan. Jadi jangan jangan oh, jangan nggak jadi boleh malah iya, kalau garing. penonton nggak ketawa, jangan kita yang jadi yang kayak pendidikan. Baik. Nah, itu jelek banget kayak gitu itu. Jangan. Itu jangan pernah terjadi. Karena pernah lihat kan kejadian kayak gitu kan. Karena Pernah. garing, dia tetap berusaha untuk bikin orang akhirnya nah, itu salah satu yang akhirnya bikin orang jadi kayak siapa sih nih MC? Aduh, gak bakal deh dia masuk list gua. Nah, Iya, iya, kalau iya, iya. kalau iya, kalau saya ya alhamdulillah puji Tuhan sejauh ini penonton selalu ketawa ya gitu dia karena gini mungkin basic saya kali ya basic saya itu memang dari dulu komedian kali ya tapi saya Hmm. bukan pelawak memang saya entertainer dalam artian gini Wah. ada orang yang komedinya itu karena memang dia lucu karena dia scripted karena dia baca Oh, iya. skrip dia memang pandai berakting komedi tapi ada juga orang yang meskipun dia tidak berakting dia lucu ada aja Nah, jokesnya deh kalau nah itu orang yang punya tipe seperti itu atau karakter sanguin lah kalau kita bilang di istilah orang anak-anak psikolog itu lebih gampang orang sanguin itu lebih gampang mencairkan suasana gitu oh, bukan berarti kayak yang lain Mas bukan Sony gitu berarti yang kan? lain nggak bisa ya ya Iya, bukan iya. berarti yang lain nggak bisa ya tapi lebih cepat lebih gampang itu sanguin karena gitu karena orang sanguin itu makanya saya bilang gini kalau nge-MC kenapa kita perlu datang lebih awal karena kita harus sudah mencuri perhatian penonton bukan pada saat di panggung saja tapi sebelumnya apalagi Ah, acara-acara reuni atau apa itu kan perlu perlu sekali kita jadi sesuatu yang disukai penonton ya makanya saya biasa kalau gitu awal-awal saya akan keluar dari zona saya kecuali kalau memang penonton minta surprise ya jangan nongol ya oke. Kalau enggak saya akan datang oh, jangan nongol. cari salaman gitu kan apa Ah, kabar Pak ngelucu dulu di bawah gitu ngerti nggak jadi sebelum naik panggung iya, kita iya. udah kita udah menjalin hubungan seperti itu Gimana kalau misalnya, ini nih pertanyaan aku terakhir nih karena kita hampir setengah jam. ya. Mm-mm. Kalau buat ngasih sambutan, tadi kan ngomongin kalau jadi MC, lalu jadi Ya. moderator. Kalau ngasih Hmm. sambutan gimana? Ini bukan pidato ya. Kalau pidato kan memang Ya. core serius. Tapi Ya. sambutan itu kan sebenarnya bisa ada yang santai. Terus tuh orang tuh Ya. seneng ya kalau dia yang ngebuka gitu kan. Apa tuh Ya. tipsnya supaya nggak gitu loh. Salah satu sambutan yang sekarang sudah banyak digemari dan banyak disukai itu pantun. Pantun. Iya, iya, iya. Aku juga suka. Pantun. Kita Mm-mm. bisa pantun. Kalaupun tidak pantun, misalkan mungkin kita bisa mengawali dengan membuat sebuah semacam cerita kecil yang bisa menarik perhatian orang lain. Contoh Oh. kayak gini. Mm-mm. Saya pernah gini. Saya disuruh sambutan apa ya? Saya lupa. Kata Apa awal tuh? saya begitu naik, saya bilang gini. Saya menyesal hadir di sini hari ini. Waduh. Orang tuh langsung kayak gini. Nah, Ah. pada saat itu kan memang ada satu orang yang ini saya menyesal hadir hari ini Mm. karena kenapa saya menyesal karena kenapa tidak dari dulu saya ada di sini karena ini tuh sesuatu hal yang keren ini sesuatu hal yang hebat jadi kita semacam kalimat provokasi yang menarik perhatian orang gitu Ah, loh iya, iya, iya. semacam kalimat provokasi yang menarik perhatian orang supaya akhirnya orang wah apaan nih gitu kan sama kayak Mm. ketika kita bikin ini bukan cuma berlaku di sambutan ya makanya kenapa channel YouTube atau apa segala macam itu beberapa detik pertama itu kan adalah momen di mana orang melihat kita Iya, benar, ya benar, benar. makanya itu Ah, penting sekali first impression itu penting sekali karena di situ yang akan bikin orang bertahan atau tidak selain mm. mungkin kalau misalkan contoh ini anggaplah seorang Ibu Latifah Ansori ini adalah Ibu Presiden atau Ibu Wakil Presiden dalam acara yang sedikit santai gitu ya Mm. Ibu Latifah sedikit santai acaranya nah kemudian kita harus sambutan biasanya bisa kita awali dengan seperti ini sekali lagi ini bukan acara kenegaraan ya ini Iya, bukan iya, acara iya. ini acara santai acara tapi
tetap Tapi formal tapi tamunya, serius tapi ya paling kita bisa lihat gini, misalkan dirimu adalah seorang presiden atau pejabat gitu, bisa kita mulai dengan gini. Waktu saya datang ke sini, saya ngeliat langit itu cerah sekali dan saya mendapat kabar surga itu lagi sepi karena salah satu malaikat bidadarinya itu ada di sini. Selamat siang, apa kabar Bu Latifah? Senang sekali bisa hadir. Nah, jadi wah, sebuah kalimat yang sebenarnya apa ya? Ada gombal. kalimat-kalimat, ada ya boleh gombal, bisa dikategorikan. Intinya adalah menit pertama kita berbicara itu harus menggait penonton. Jadi itulah kesan kita akan ditinggalkan atau disaksikan, ditonton sama, didengarkan atau ditinggalkan itu menit-menit awal. Makanya penting sekali. Ya kecuali Kalimat sekali lagi pertama. beda-beda dengan kalau memang formil ya tidak bisa dipungkiri itu harus wajib. Nah, memang kalau saya belajar dari guru saya, salah satu cara untuk yang bisa kita gunakan juga kalau misalkan kita mau berbicara, bicara dengan data. Orang yang bicara dengan data itu jelas sekali. Ya jelas Oke. sekali akan membuat menarik perhatian orang, kan orang mikir wah ini orang ngomong data nih. Kalau ngomong data contoh misalkan ya contoh misalkan ada 7.890 jenis. Apaan nih, kok dia bisa tahu sampai sedetail itu? Wah ini Iya. orang ini berarti orang ini pintar nih, dia data nih, bukan omong kosong segala macam. Nah, pokoknya first impression itu sangat berpengaruh ketika kita jadi pembicara, berbicara di depan umum itu penting sekali karena itu akan First mempengaruhi audiens impression. akan tinggal ya Hmm. akan tinggal atau enggak. Makanya lihat nggak kalau ada channel YouTube yang channel YouTube tentang makanan, biasanya dia akan gini. Guys, hari ini gua akan makan di tempat makan seafood yang murah, meriah dan enak. Mau tahu seperti apa? Ikuti perjalanan saya. Iya, Nah, orang akan nungguin kan? Jadi iya. jangan awal-awal baru mulai langsung bumper. Bumper 30 detik sendiri. Iya Males tuh orang sekarang nontonnya. sekarang orang-orang maksudnya masih ada aja video yang di bumpernya tuh lama gitu kan. Sudah Ya dibilang kecuali dia udah punya followers jutaan. Kalau udah jutaan jutaan mah suka-suka dia mau udah banyak followers. openingnya Tapi tiga kalau menit iya silakan aja. nggak apa-apa orang nungguin, orang dia punya followers sendiri. Tapi kalau yang belum ada itu Hmm. penting, di awal itu penting. Makanya biasa selalu ada penggalan kalimat yang menarik mereka untuk tinggal gitu loh. Hari ini Iya. saya berada di sebuah hotel yang mewah sekali tapi harganya gila murah banget. Mau tahu seperti apa? Ikuti perjalanan saya. Baru Hmm. bumper, orang tungguin pasti. Iya ya. Karena informasi yang dikasih tahu, wah hotel mewah tapi murah di mana tuh? Nah, sama dengan sambutan yang kita ini, wah ini orang lucu nih sambutannya pakai Hmm. pantun nih. Oh ini orang ini nih. Kalau kalau udah dari awal sambutan udah cek. Mas, ini bisa tolong dong ini sound system gimana sih? Kami bayar mahal loh untuk sound ini, masa mic aja nggak bunyi. Wah, udah. Itu ke terakhir-terakhirnya tegang tuh pasti tuh. Karena di awal udah dibuka dengan ketegangan. Iya Ya juga ya. kalaupun terjadi misalkan gitu, terjadi mic mati gitu. Bisa kita akalin dengan sesuatu cek-cek. Tapi kan tanpa mic pun kadang masih kedengeran tuh. Entah ini adalah lawan saya atau tidak karena sepertinya mic saya disabotase. Itu Iya jadi iya kan iya iya. lucu. Oh ya maaf Pak gitu. Ya minta tolong misalnya pada atau bisa dengan gini nih. Eh, cek. Sebelum saya ke sini saya sudah sogok soundman itu 80 juta loh supaya mic saya dinyalain. Ternyata ini masih mati loh. Kembalikan uang saya. Nah, itu kan jadi sesuatu yang tanpa kita harus marah-marah sebenarnya. Situasi itu bisa kita Hmm. buat sesuatu hal yang jadi fun. Jadi mood kita tetap terjaga gitu. Benar juga ya. Iya Dan kan? orang-orang itu kan sebenarnya memperhatikan. Ya, kelihatan kan di situ tuh apalagi kalau yang udah cek mata mata udah lirik ke sana dengan tegang gitu, itu udah fix Udah yang kayak sudah fix dia khawatir. Sudah dan sudah akan tidak enak tegang gitu ini. sepanjang acara kan jadi tegang Oh kalau di gitu ya. awalnya udah marah udah iyalah karena ya kecuali sekali lagi misalkan contoh Heeh. kalaupun terjadi ketegangan di awal tapi karena dia punya pendukung banyak ya kalau kita nggak ketawa digantung lebih baik kita ketawa misalkan gitu. Amun deh. Mas Tony, kita kan sudah mau setengah jam nih. Udah mau setengah jam. Ya Sudah setengah jam.
Nah, Mm-mm. biasanya aku di Millennials Happy Hour itu Oke. kita di akhir aku tuh bikin rapid test. Kalau Wow, orang oke. kalau tapi rapid testnya aku tidak minta darah gitu kan. I akan Oke, siap. memberikan rapid test yes or no questions. Oke. Pertanyaan ya atau tidak. Ini semua pertanyaan Mhm. random. Silahkan Mas Sony jawab dengan ya atau tidak. Jujur lebih baik, bohong ya udah. Ya, ya. Oke. Pertanyaan pertama. Yes. Oh, belum ya? eh, selama apa lebih pilih pakai baju tidur aja kalau di rumah. Sorry. Eh, Mas Sony lebih pilih pakai baju tidur seharian di rumah kalaupun lagi kerja. Kan karantina WFH WFH. Yes. Baju tidur Yes, kan? Yes. baju Karena kan tidur. celananya nggak perlu. Baju, yang penting Eh, rapi kan atasnya. ada kan ada orang yang tetap aja rapi loh walaupun di rumah. Ya kalau Terus saya sih tidak. suka jalan-jalan, suka jalan Yes. kaki, suka jalan kaki bukan Yes. jalan-jalan. Oh yes. Yes. Suka main puzzle. Ah, kadang iya, kadang yes sih. Tergantung susah nggak. Kalau susah malas. Nah, kayaknya sih no. No aja ini cuma yes or no Oh ya, question. oke, oke, siap. Ya, sorry, sorry, ini MC soalnya. MC ditanya tuh banyak perbendaharaan kata, maaf. Suka suka selfie di parkiran. No, Suka selfie di kamar mandi. no, Suka online shopping. no, istri saya. Suka makan dessert. Yes, Yes. I love Tiga. dessert. Oh, you like dessert. Suka makanan pedas. Yes, but Suka sekarang nggak berkebun. boleh karena asam lambung. Oh, sama aku juga. Suka Hmm. ini apa tadi? Suka berkebun? Berkebun, berkebun, no. Berkebun no. Suka apa ya? Suka berenang? Yes. Suka diving? Belum berani. No Oke, berarti. itu no ya. Berarti sudah 10 pertanyaan yes no questions-nya. Thank you banget. Mas Oni yang terakhir apa sih kasih dong pesan-pesan buat anak muda yang Mm-mm. apa sih melihat kondisi sekarang gitu kan semuanya bisa dilakukan online kalau mereka mau jadi MC supaya tetap oke kalaupun Ya, kembali ke real life apa yang mesti dia perhatikan supaya sepatah 5 patah 10 patah kata. oke. Intinya kalau kalian mau terjun di dunia public speaking, ya namanya juga public speaking, namanya juga speaking, berarti ini ilmu tentang cara berbicara. Jadi tentu yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki cara bicara kita gitu. Eh, Apa yang keluar dari mulut, apa yang ada dalam hati kita itu akan tercermin keluar lewat perkataan kita, lewat mulut kita Yeah. selalu gitu. Jadi makanya penting sekali untuk menjaga, ya saya selalu bilang gini, dimanapun ketika saya jadi pembawa isi seminar tentang public speaking, bicara itu bukan untuk mengintimidasi, tapi bicara itu untuk menginspirasi. Jadi ketika pun saya tidak sedang MC, ketika saya tidak pun, saya akan berusaha menjaga perkataan saya yang apa yang keluar dari mulut saya selalu positif, supaya ketika berada di dimanapun saya diminta jadi pembicara atau apapun, maka saya akan punya banyak perbendaharaan positif. Maaf kata kalau kita sering lihat tiba-tiba ada orang yang latah, kebun binatang keluar, Iya, alat iya. kelamin keluar, maaf, itu Iya. berarti sesuatu hal orang yang berarti setiap hari itu ada dalam pikirannya dan diucapkan setiap hari, gitu loh. Oh, gitu Iya toh. dong, karena buat saya, kalau kita setiap hari apa namanya memperkatakan hal yang positif, maka yang keluar akan hal positif kok gitu. Iya, iya, benar, Jadi benar. jadi penting sekali, penting sekali. Jadi paling pertama yang harus kita lakukan ketika ingin menjadi seorang pembicara itu adalah, atau MC atau apapun itu di dalam public speaking, ya kita harus menjaga bicara kita positif gitu, dan tentu harus belajar bicara dan harus banyak bicara. Iya, Kalau iya. Anda mau jadi MC tapi Anda banyak bicara, Anda mau jadi moderator tapi Anda mau tidak mau banyak bicara, ya Anda mungkin bisa jadi karkol, petugas karkol.
Iya. Petugas Kenapa Karol kan pakai ngomongnya cuma itu Karol? doang. Ya juga Iya sih. kan petugas ngomongnya itu doang. Bener, bener, Pemilik bener. kendaraan atau satu taksi ke depan, itu Satu doang taksi ya ke kan. depan, pemilik kendaraan dari arah Ya atau Semanggi BB Sari karena dia itu doang. Kalau Iya. penyiar radio kan enggak, penyiar radio enggak, presenter harus baca berita dan segala macam, dan bahkan presenter pun, news presenter pun atau pembawa acara atau host pun kadang-kadang meskipun sudah dikasih teks dia perlu Hmm? perlu banyak perbendaharaan kata karena Iya, iya. bisa terjadi tiba-tiba misalkan kalau dia bergantung sama prompter atau bergantung sama teks, tiba-tiba prompter mati atau tiba-tiba teksnya terbang atau apapun yang Oh terjadi iya, kondisinya dan benar-benar. segala macam. Nah, berarti Anda harus memilih kata-kata sendiri kalau apalagi di atas panggung. Nah, Iya. makanya saya bilang tadi kejadian yang tadi kalau sudah terbiasa dengan teks, Mm-mm. nah itu kalau tiba-tiba terjadi kondisi ada yang harus improvisasi sementara dia sudah mempersiapkan kan kasihan gitu, nggak lucu jatuhnya. Iya. Jadi penting sekali untuk punya perbendaharaan kata, rajin Pembenaran bicara itu kata, penting rajin sekali ya. bicara, dan persiapan. Oke, kita Itu sudah penting. dapat. Makasih banyak waktunya Mas Sony. Siap. Aku mengambil waktunya bahkan lebih dari 30 menit. Halo! Halo Banyaknya. Onti. Bibirnya lucu banget sih. Tadi Bangnya lagi makan apa? Lagi makan kacang. Anak bayi kok Oh, doyan kacang, saya juga bingung. ya udah. Kak, makasih banyak Mas Sony atas sharingnya Sama-sama. hari ini, Sama-sama. sangat bermanfaat sekali. Sampai Sama-sama. berjumpa lagi di real life. Kapan kita berjumpa lagi? Kopi darat, kreator Eh, nongkrong. Secepatnya kayaknya. Saya soalnya kadang-kadang kalau mau ke kantor ibu saya takut agak gimana gitu. Ah, baik Kantor gitu staf ya. ahli. Aduh, Kantor staf ahli loh saya. Aduh, saya kaget loh. enggak lah. Ya udah, oke deh kalau gitu. Ya, nanti kita Baik, bersua lah, gampang kita atur. Kalau perlu kita bikin webinar nanti ya. siap. Oke, Siap. assalamualaikum. Waalaikumsalam, thank you. Thank you. Hey, selamat Halo, sore. selamat sore. Apa kabar? Ya, gimana kabar? Baik. Sorry. Aku tuh lagi baru habis workout, baru ingat pas kamu. Oh iya, aku tuh kebayangnya biasanya kan kita live tuh jam 7, jam 8 ya ini. Oh iya ini sore bener. Kan happy Aduh. hour. Aku tuh habis dari kantor Dirjen. Terus masuknya tuh last minute. Terus Dirjennya malah nanya, Mbak bukannya mau live ya? Oh iya. Kata gue ditonton sama Pak Dirjen. Gitu kan. Lumayan Aduh. bos. Iya, Seperti iya, itu. luar biasa. Rambutnya sudah nggak pirang lagi ya? Ya, jadi kemarin habis ada kerjaan nge-MC gitu yang membutuhkan harus apa namanya? Sebenarnya saya sedang program untuk mau dipanjangin sih ke belakang ini. Jadi Kayak sama. ala-ala main bun gitulah, ala main bun gitu ceritanya. Baiklah. Sekarang terus kalian di apa tuh dikeritingin gitu ya. Jadi bulatnya itu tuh cocok meong gitu ya. lebih volume. Mas Tony, kita mulai aja karena aku sudah Betul. telat nih mulainya. Tapi tetap aku It's minta okay. waktunya setengah jam. Jadi aku mulai Ya. pakai salam supaya berasa kita kayak mulainya resmi Oke. gitu ya. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, selamat Halo, sore. selamat sore. Apa kabar? Ya, gimana kabar? Baik. Sorry. Aku tuh lagi baru habis workout, baru ingat pas kamu. Oh iya, aku tuh kebayangnya biasanya kan kita live tuh jam 7, jam 8 ya ini. Oh iya ini sore bener. Kan happy Aduh. hour. Aku tuh habis dari kantor Dirjen. Terus masuknya tuh last minute. Terus Dirjennya malah nanya, Mbak bukannya mau live ya? Oh iya. Kata gue ditonton sama Pak Dirjen. Gitu kan. Lumayan Aduh. bos. Iya, Seperti iya, itu. luar biasa. Rambutnya sudah nggak pirang lagi ya? Ya, jadi kemarin habis ada kerjaan nge-MC gitu yang membutuhkan harus apa namanya? Sebenarnya
saya sedang program untuk mau dipanjangin sih ke belakang ini. Jadi Kayak sama ala-ala main bun gitulah, ala main bun gitu ceritanya. baiklah. Sekarang terus kalian di apa tuh dikeritingin gitu ya. Jadi bulatnya itu tuh cocok meong gitu ya. lebih lebih volume. Mas Sony, kita mulai aja karena aku sudah Betul, sudah telat nih mulainya. Tapi tetap aku it's minta okay. waktunya setengah jam. Jadi aku mulai Ya, pakai salam supaya berasa kita kayak mulainya resmi oke, gitu ya. oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua yang sedang menonton Millennials Happy Hour kali ini. Saya lagi live bareng MC favorit saya di sini. Ini. Cing, 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 cing. Namanya Sony Ammo. Tulisannya AMMHO, bacanya bukan Amho Yes, tetapi Ammo. Kalau bisa ditekan, iya, Ammo. Seperti itu. Ya nggak sih? Ya nggak sih? betul, 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 betul. Millennials Jadi Happy ada Hour yang ini biasanya Mas, kita ngobrolin apa sih yang lagi fun. Biasanya kan orang-orang pulang kerja itu pengennya tuh ngobrol yang santai-santai, ya, tapi nggak nyampah gitu kan ya. betul, betul. Nah, kalau dari Mas Setuju, Sony setuju. ini kawan-kawan saya tuh banyak belajar soal ice breaking. Ilmunya itu kayak nggak habis-habis kalau buat ice breaking. Iya nggak sih? Waduh. Saya waktu baca promo medianya The Master of Ice Breaking, waduh, sebuah kebanggaan disebut The Master of Ice Breaking, Iya nggak sih? luar Loh, biasa. tapi Mas Sony itu orang mana sih? Saya asli Sulawesi, Sulawesi mana? Sulawesi. Papa saya Manado, ibu saya Sulawesi Barat. Saya lahir di Sulawesi Selatan. Jadi Oh, asli wow. Sulawesi. Celebes, Young Celebes. Young Wow, Celebes. luar biasa ya, ibu ya dikawal sama. Iya Wow, tuh, luar mobil siapa biasa. tuh? Oh, Masa nggak salah ya, kenal kita? bukan ya? Oh, Mobil siapa tuh? Nggak kenal saya kita. pikir ibu dikawal, luar biasa loh ibu loh Waduh, sekarang kita loh. mah apa tuh? Kita mah bukan Aduh, dikawal, kita mengawal. mengawal ya, luar biasa loh. Aduh. Oh, jadi aslinya memang Sulawesi. Terus kalau Sulawesi. apa sih yang biasanya karakter yang ngebedain banget orang Sulawesi sama orang dari kepulauan lainnya? Misalnya kayak dari Pulau Jawa atau orang Kalimantan. Ya, Kalau saya lihat sih Kalimantan agak ada kemiripan dikit ya sama Sulawesi karena perdagangan antar pulau tuh kayak yang deket yes, banget. setuju. Tapi kalau Betul. ya Sulawesi apa tuh yang distinct? Kalau Sulawesi itu lebih ini sih, orang tuh lebih ke pasti dialek ya udah pasti Mm-mm. beda. Kalau udah pasti bisa sangat gampang ketahuan sama. Pernah ada kejadian begini. Jadi kita di Makassar itu ada istilah okots. Oh, coach. Okots. Mm-mm. Ya, okots itu istilah yang dimana orang tuh kalau orang Makassar tuh kalau ngomong selalu hurufnya dilebihkan gitu. Hah? Jadi Jadi makanya itu mana? sampai ada yang bilang di Makassar tuh nggak ada Tuhan, Mm-mm. adanya Tuhang. Oke, Ya, oke, oke. adanya Tuhang. Makan bisa jadi makang gitu. Iya, 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 Terus iya. ya hampir ya lebih ke sana sih. Makanya sampai ada yang bilang gini. Ada yang pernah nanya, kenapa ya orang Makassar tuh kalau ngomong selalu dilebihkan G, makan Mm-mm. jadi makang, Tuhan jadi Tuhang. Ya aku bilang sebenarnya enggak semua. Itu kan hanya orang-orang yang tak berpendidikan yang ngomong gitu. Dapat, 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 Iya, dapat, dapat. iya. Jadi Kalau itu Ki pasti itu pasti artinya apa ya? ketahuan. Kalau ada orang bilang semangat Ki, Eh apaan sih itu artinya? Ki itu singkatan dari kita. Ah, Jadi di Makassar ketika seseorang ngomong kita itu mm, berarti Anda iya. Oh, gitu. Jadi oke. ada perbedaan Mbak, kalau di Manado kita itu saya. Ketika dia Iya. ngomong kita mau kemana, nah, saya mau kemana. Kalau di Makassar ngomong kita mau kemana itu artinya dia bertanya Anda mau kemana. Ya, cuman kan kalau memang dalam bahasa Indonesia kita itu bersama lebih dari Iya. satu. Nah, Ah, kalau di ah. Makassar kita itu pengganti Anda. Dan Hmm. itu sangat sopan. Kita itu sangat sopan. Makanya Ki itu lebih kepada mau Ki kemana. Jadi kita mau kemana. Jadi lebih ke disingkat Ki gitu. Jadi makanya dibilangnya kita. Ki mau Ki. Sudah Mi. Udah kok. Nah sama tuh. Sudah Mi, kalau Sudah Mi Mi. apa? Mi.
mie enak, ada mie instan, mie goreng atau apa gitu. Oh enggak, Bukan. oh bukan, bukan, oke oke. Mie, mie itu lebih ke kata ini sih, kata pelengkap. Kayak contoh misalkan, eh, misalkan kamu udah makan, udah kok, Mm-mm. misalkan gitu. Kalau di Makassar tuh Iya. bisa yang udah mie, sudah mie, sudah Mm-mm. mie. Jadi mie itu kayak Pelengkap. semacam inilah, ya pelengkap lah. Kayak pernah Pelengkap ada kata. yang ada Pernahkah jadi teman saya, pernah mie itu kan? ya, Gitu. iya pernah mie. Kalau di sana Hmm, nggak bilang pernah, sudah mie. sudah. Nah, Oh. Makassar lagi itu yang membedakan adalah semuanya itu sampai teman saya bilang di Makassar tuh semuanya dikasihanin Hah? karena selalu ada kata kasihan untuk menggambarkan sebuah apa ya kayak semacam itu ya contoh misalkan gini kan ada orang yang habis beli mobil kan kita harus, weh dia habis beli mobil loh ya kan. Iya. Nah, kalau di Makassar tuh dia bisa ngomongin, iya dia habis beli mobil itu kasihan. Kasihan tuh kayak kesannya itu, tapi bukan kasihan mengasihani loh ya, tapi Iya, kasihan iya. itu sebagai sesuatu semuanya dikasihanin. Maka orang bilang, teman saya, kok orang habis beli mobil dikasihanin ya? Oh enggak, itu penambahan doang gitu. Oh, Jadi jadi kalau aku bilang, wah, wah Mas Sony jatuh tuh kasihan. Ya, jadi ya itu kasihannya itu ya apa? itu bisa lebih ke arti-arti yang sebenarnya karena empati. Tapi kadang-kadang kasihannya ini ada juga kasihan nih. Mereka senang menambahkan kata itu. Kalau Kasihan kodok, kodong. Nah, tuh ada Romeo. kodoknya, Eh, Kodong, ya kodong itu kodong, ya apa kasihan ya kasihan itu kodong sebenarnya kalau kodong, itu. oh kodong itu artinya kasihan. Iya. Cuman kodong itu Wah, ya sama sih di Makassar tuh punya banyak penambahan. Mie, ya Mi. kodong, ya Ah, sampai paling sering sih ada kata mie di situ. Iya, oke. Ini ada junior oke. saya, mohon maaf. Halo, Halo, baru bangun, hai. muka Pipinya tempem bantal. banget, lucu. Iya, baru bangun dia. Hai, namanya siapa? Jadi, Hai tante. Jadi. Hai Iya. Jadi, dadah dong sama tante, Dadah dulu. dadah. Dadah, 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 dadah. dadah. Ih, lucu banget. Iya, jadi gitu. Jadi Makassar tuh punya banyak sekali penambahan-penambahan kalimat. Jadi kayak contoh mie itu teman saya sama di Jakarta. Jadi datang ke rumah. Nah, Maksud saya ibu saya itu lagi bikin sarapan, ya kan? Ibu saya ya. lagi bikin sarapan. Terus kita udah duduk semua, dia baru gabung di meja. Tiba-tiba dia udah pengen makan. Padahal di meja tuh ada nasi goreng. Tapi kita lagi nunggu ibu saya itu mau bikin telur dadar. Jadi biar Iya. ada pelengkapnya lah. Heeh. Tiba-tiba dia duduk, dia mau tuang nasi. Tiba-tiba adik saya ngomong, tunggu Mi. Tiba-tiba tunggu, maksudnya tunggu ya, tunggu Iya, bentar heeh. ya gitu ya. Heeh. Maksudnya tunggu Mi. Tiba-tiba dia ngomong, saya nggak biasa makan mie pagi-pagi nasi goreng aja. Oh bukan, bukan maksudnya dia pikir tuh tunggu mie itu lagi ada menu mie mau datang padahal nggak maksudnya Iya, tunggu mie maksudnya iya, 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 iya. ya Mas agak unik Sony, sih memang kalau dari segi dialek dan bahasa itu Makassar tuh unik itu yang membedakan kita dengan yang lain seperti iya, itu Mas Sony, aku mau tanya nih, kan Mas Sony sering MC. Apa sih ya. yang kecenderungannya kalau anak-anak yang di MC ini tuh anak-anak muda gitu? Mereka tuh lebih suka tipe acara yang kayak apa ya, gitu kan? Yang benar-benar Oke. membuat mereka tuh stay awake, tetap alert gitu kan, tetap oke, bukan kayak ngantuk-ngantuk gitu loh. Hmm, ya sebenarnya kalau kalau itu sih sebenarnya lebih bicara kepada tergantung acara ya, tergantung jenis acaranya. Karena Oh, kalau kalau acaranya konser atau acara yang fun gitu tentu ya MC-nya harus memulai dengan lebih fun juga karena tiba-tiba nah, ini lagi mau konser contoh misalkan konser apa ya synchronize misalkan gitu tiba-tiba dia masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam sinkronis. Ya nggak mungkin. Jadi pasti otomatis kan kalau acara anak muda itu pasti MC itu harus mengawali dengan benar-benar yang apa ya gitu ya. benar-benar up. Jadi harus harus ininya itu benar-benar yang tiba-tiba
Selamat malam Jakarta, apa kabar? Nah, itu kan pasti jadi orang tuh harus dibangun adrenalinnya di situ dari awal sesuai dengan acara gitu loh. Nah, ya beda lagi ya Jadi kecuali memang kalau harus di dari awal acara-acara dulu ya. resmi gitu kan. Iya, jadi MC itu Hmm. menentukan di awalnya. Kalau misalkan konser itu adalah konser-konser anak muda, ya memang harus selamat malam Jakarta, ataupun apa namanya selamat malam happy people, ya pokoknya sesuatu yang up lah. Jadi dibuatnya itu harus memang up. Kalau acara kementerian kan nggak mungkin. Apa kabar Pak Jokowi? Wah, di Istana Negara begitu mah habis kita langsung langsung ditampas. Ah. Ah. Tapi kadang-kadang Kadang-kadang. pun ketika di acara yang berbeda, ketika Pak Jokowi datang sebagai pribadi dia yang fun, Mm-mm. ya justru ya itu juga kadang bisa Tinggi, ada juga tinggi. kok MC. Iya. Selamat malam semua, senang sekali. Selamat malam Pak Jokowi. Tepuk tangan dulu untuk presiden kita yang luar Plok, plok, biasa. Itu plok, kan, plok, plok, nah plok, plok. Iya, ya iya, iya, iya. Benar, jangan benar. acara kenegaraan kayak gitu, apalagi detik-detik proklamasi. Wah, selamat datang di acara 17 Agustus, bro. Ini acara, wah, acara detik-detik proklamasi. Mungkin dia selamat di 2-3 menit pertama, selamat gitu. Menit kelima paling tiba-tiba mic mati. Tiba-tiba mic mati. Habis itu orangnya paling udah hilang gitu. Oh, Mas, aku mau cerita apa acara aku yang jadi disaster gara-gara MC-nya. Jadi, Oke. eh, aku tahu dia ini orangnya percaya diri gitu kan. Kayaknya Mhm. oke banget gitu kan. Suatu hari Ya. dia bilang, mau dong ikutan bantu acara. Oh yaudah jadi MC ya sekali gitu kan. No, biar sering nongol di TV. Nah, yang ini nih bukan, benar-benar bukan gitu. Tapi karena dia bilang mau, saya pikir dan dia talk aktif, oke. Saya kasih kertas, terus tuh dia gini, udah saya kasih rundown-nya, terus dia bilang, terus teksnya mana? Hah, kok teks? Gitu kan. Kan ini bukan acara formal banget gitu kan, Iya. kayak diskusi santai gitu kan. Eh, Tapi ya menurut saya ya kalau ini mestinya nggak usah serepot itu gitu loh. Kalau ya, gitu ya. ada juga presenter yang sebelumnya itu minta diprintkan gitu kan, bukan kita yang bikinin, dia yang Eh, ngeprintin, dia bikin sendiri, ya. dia print sendiri. Tahu nggak sih, ngobrol itu udah kayak kaku banget, pelan banget gitu kan. Pas yang hari itu pejabat yang datang banyak banget. Ketua Aduh. panitianya, saya bilang, Latifah itu siapa yang MC? Ganti. Gimana? Nah, apa tips menghadapi momen-momen seperti itu? Apakah MC-nya diganti? Atau gimana? Gimana? Apa kasih tahu MC, kamu mestinya gini-gini gitu? Gimana tuh? Iya. Kalau saya sih, menurut saya kalau terjadi keadaan seperti itu memang makanya saya selalu belajar gini. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang MC sebelum mereka naik ke panggung. Mm-hmm. Yang pertama itu persiapan, Ya, yang kedua persiapan, yang ketiga persiapan. persiapan. Iya, benar. Jadi dalam artian gini, kalau saya biasa kalau bukan menganggap enteng ya, kadang-kadang ada WO yang memang Mas, kita ketemu ini ya di hari H. Oke, kalau misalkan tidak ada waktu untuk kami ketemu dalam meeting, misalkan saya MC di luar kota atau diundang MC di luar kota segala macam. Tapi saya selalu minta bahwa kalau bisa saya akan hadir 2 jam sebelumnya. Saya tidak mau lebih datang setengah jam atau 5. Saya akan datang 2 jam minimal sebelum acara. Karena itu penting untuk kita, apalagi kita MC itu penting sekali untuk see viewing namanya. Jadi kita penting sekali untuk lihat audiens kita itu siapa, konsep yang mesti kita bawakan seperti apa. Nah makanya memang paling penting tuh rundown tuh harus kita dapat lebih awal, konsep kita harus dapat lebih awal supaya kita bisa menyesuaikan diri. Nah makanya MC itu kadang-kadang beda-beda sih. Ada MC yang memang Pak, masuk ke parkiran mereka di daerah sini ya. Kanan, parkiran ya, nanti saya parkir. baik Bu. Sorry. Parkirannya daerah sini nanti Bapak keluar nggak apa-apa. Ini kan Ya, bisa baik Bu. parkir. Parah banget sih gue. Ibu di mana sih Bu? Saya lagi di SCBD Pak, mohon maaf. Oh iya pantas. Pengennya sih ada Iya di Bali. gitu. Wow. Jadi gitu. Jadi memang perlu kita tahu bahwa kita seperti apa persiapannya, kita perlu tahu karena ada MC itu beda-beda. Ada MC yang memang dia punya talenta yang dia bisa ada di kedua situasi itu.
Iya. formal dan juga apa casual. Ada juga yang dia khusus casual, dia nggak bisa formal. Nah ada juga yang dia khusus formal dan dia nggak bukan talenta dia untuk casual. Nah ada juga yang bisa dua-duanya seperti itu. Begitu. Iya sih, kadang kalau saya tuh dimintain buat MC, saya juga kadang, waduh ini formal banget, enggak, gitu deh. Gitu kan, walaupun kalau Hmm. nganuin suara sih bisa gitu kan. Jadi kalau saya lebih memilih kayak jadi MC informal, acaranya non formal, atau atau jadi moderator aja, jadi Oh, lebih cocok. Ya kalau enggak sih? moderator kan ya, tapi moderator pun kadang-kadang perlu membangun suasana loh. Iya Kalau sih, iya kalau iya. situasi ketika dia jadi moderator dan terjadi chaos atau ketegangan, apalagi Mm-mm. kalau perdebatan dan segala macam, nah moderator tuh harus jadi benar-benar harus bisa bawa suasana. Saya Ya. pernah Kipas aja terjadi kak. kok saya jadi moderator, Mm-mm. saya jadi moderator dan di dalam situasi itu tegang banget. Ya udah saya langsung mengalihkan ketegangan itu jadi sesuatu yang funny, lucu Waktu gitu. itu, tapi gimana caranya mengubah ketegangan dari yang tegang jadi funny, ketika yang dibahas itu eh, juga sesuatu yang serius. Terus jadi Hmm. waktu saya tuh ada tuh sekali waktu moderator udah selesai. Terus ada tuh satu audiens bilang, saya sebenarnya pengen nanya tapi moderatornya galak. Jadi nggak jadi nanya. Itu gimana coba? Pasti yang Loh, di sini ini ada nih. Cari tahu. tapi bagus tuh, bagus dong kalau kayak gitu. Mereka takut sama moderator itu sebuah poin penting menurut saya karena dia dia sangat menghargai moderator. Ada orang yang tidak peduli dengan moderator. Oh gitu ya? Justru kalau iya dong, justru karena moderator itu kan punya peran penting di situ karena maksudnya kadang-kadang ada yang mereka tidak menghargai moderator dalam artian mungkin kalau moderator tuh ngomong nggak di ini dia dia langsung bablas aja nggak mau ini nggak mau peduli gitu loh. Jadi Oh iya, saya moderator itu pernah nemu yang kayak sangat-sangat. gitu juga tuh. Iya, tapi kalau dia bilang wah moderator galak saya takut, ya justru bagus. Berarti dia menghargai. Nah, tapi memang perlu moderator itu sesekali saya bilang itu perlu moderator mengisi jokes itu penting sih. Jokes Iya itu ya. penting, makanya kita perlu perlu perbendaharaan ya semacam apalah ya. Makanya penting untuk kita punya perbendaharaan supaya kita kita harus tahu situasinya sebagai moderator kita harus tahu bahwa oh ini ada sesuatu hal yang bisa kita selipin komedi supaya tidak terlalu tegang gitu loh. Maksudnya Hmm. contoh misalkan tapi sekali lagi ya pesan saya kalau kita mau membuat sebuah jokes atau ice breaking jangan pernah yang pasti jangan pernah body shaming segala macam kayak gitu-gitu ya. Kalau mungkin apa namanya ada sesuatu hal yang pernah terjadi gini buat saya ini bukan body shaming sih sekaligus untuk mungkin memperingatkan. Jadi waktu itu dia tegang banget karena dia cecar terus pertanyaan gitu. Nah, saking dia Iya. terlalu cecar pertanyaan, dia Mhm. lupa pecinya itu rada miring, Lah 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 agak lah lah. miring gitu. Pecinya itu agak miring lah gitu. Iya. Kalau di nah, akhirnya oke, ya terima kasih Pak. Saya, aduh, kita tepuk tangan dulu. Nah, kita angkat dulu orangnya. Kita berikan tepuk tangan dulu Pak buat si Mak. Iya bayarnya jangan berisik Mak. Kedengeran nih bayar 70 di sini nih. Gak Jadi gitu, apa-apa. jadi apa sampai saking miringnya dia jadi moderator, saking miringnya dia gitu. Oke, terus saya bilang oke terima kasih Pak, kita kasih tepuk tangan dulu buat Bapak ini buat pertanyaan yang luar biasa. Saking antusiasnya Bapak ini sampai dia lupa dia itu seorang maaf tidak usah sebutkan profesinya, dia seorang tiba-tiba dia sekarang berubah jadi seorang tentara karena pecinya berubah jadi baret Pak. Pak tolong diberesin dulu Pak, itu topinya miring. Nah, oh iya itu peci ya Pak. Oh saya pikir baret tentara Pak. Wah kata baret pramuka Pak. Wah akhirnya ketawa tegak. Oke siap Pak. Oke. Hmm. Mohon ya Pak kita sabar kita kita kasih kesempatan kepada narasumber untuk menjawab. Jadi di Hmm. tengah-tengah itu, jadi akhirnya suasana itu jadi cair lagi. Dia tadinya tuh yang tegang banget gitu, apa misalnya. Hmm. Akhirnya dia senyum, Nah akhirnya selesai berjalan dengan selesai gitu. Oh, Nah, begitu ya. Kira-kira ada iya karena tips nggak penting sih? sekali. Tips nggak sih buat anak-anak muda nih yang Mm-mm. menjadi MC, menjadi moderator?
Kadang sekarang kan banyak banget tuh yang bikin webinar. Ya, ya. Tapi ada yang cair gitu kan. Ada yang kaku banget. Bahkan nanya kabar itu jadi kayak apa kabar? Aku masih datang. Bagaimana kabar ibu? Tapi lebih deg-degan gitu. Pokoknya kaku banget kayak ini kan bukan baca teks ya. Apa tips buat anak-anak muda kalau mau jadi MC yang oke, baru nanti kayak gimana kalau mau jadi moderator yang oke? Yang pasti kalau yang paling penting dari semua itu kan makanya saya pun ada yang bilang saya sudah kurang lebih ya hampir 15 tahun, hampir ya 15 tahun lebih lah jadi MC. Mereka pikir wah udah hatam dong. Enggak. Saya 15 kadang-kadang masih deg-degan, masih latihan juga kok. 15 tahun saya juga masih latihan kok. Karena gini, jadi itu tadi sekali lagi bahwa kita sebagai pemandu acara, kita sebagai MC, sebagai moderator itu harus menguasai makanya gini, bukan menghafal itu tidak masalah, tidak salah kita menghafal, tapi akan lebih baik kalau kita bisa menguasai kita bisa menguasai menguasai materi kita, menguasai audiens kita itu jauh lebih penting. Karena kita untuk jadi seorang MC itu beratnya adalah karena kita harus mengontrol, kita yang harus memegang kendali di acara itu. Nah, tipsnya memang satu ya perlu berlatih, perlu belajar, dan perlu banyak perbendaharaan kata. Udah itu sudah pasti perbendaharaan kata itu harus banyak. Kemudian harus selain perbendaharaan kata banyak, dan yang paling penting harus berlatih, dan memang jam terbang itu mempengaruhi kok. Jam terbang pengaruh banget ya. Ya, karena kita semakin sering kita nge-MC, makanya gini, awal-awal pun saya bilang bahwa kita awal-awal cari jam terbang dulu aja. Saya awal-awal banyak kok nge-MC yang dibayar cuma pakai nasi kotak, dibayar pakai upah besar, ya upah besar di surga maksudnya gitu. Wah, terima kasih ya, upah besar di surga, amin gitu. Tapi buat saya dibayar 200.000, 300 awal nggak apa-apa, tapi buat saya mencari jam terbang karena semakin sering kita berada di atas panggung, semakin sering kita jadi pemandu, lama-lama kita akan terbiasa, dan lama-lama ya tadi waktu yang akan menghargai kita dengan sendirinya, yang akhirnya banyak yang bilang wah gila sekarang udah lumayan ya. Aku bilang ya meskipun tarif saya tarif internasional, tapi kadang-kadang saya masih pakai kok kalau ada cita rasa lokal yang mau ini juga nggak apa-apa gitu loh, nggak masalah. Karena buat saya talenta itu kan Tuhan yang kasih, kita itu dititipkan talenta untuk kita pakai biar berguna buat orang lain. Masa saya mau nolak kalau tiba-tiba ada orang yang Kak saya mau banget tuh MC-nya itu Kak Amo supaya acara wedding saya itu nggak terlalu kaku, boleh nggak Kak Amo MC? Budgetnya berapa Kak? Budget saya sekian puluh misalkan. Tapi kita cuma punya sekian Kak. Ya udah nggak apa-apa. Masa aku bilang, aduh sorry nggak masuk budgetnya. Ya tapi memang bukannya perlu banyak yang begitu ya? Itu masing-masing sih, itu hak masing-masing. Dan itu tidak salah menurut saya, tidak salah, tidak salah. Cuman memang ya kalau saya tipikal orangnya yang ya seperti itu. Selama itu masih masuk akal, ayo kenapa enggak gitu. Apalagi kalau wedding, karena saya wedding itu saya MC, sering bantu orang MC wedding. Sebelum saya hari H ada banyak sekali teman-teman MC yang menawarkan untuk jadi MC buat saya, tapi begitu hari H saya menikah saya tidak punya MC, saudara-saudara. Kok bisa? Jadi waktu sebelum merit itu ada beberapa gua aja yang MC, gini iya banyak. Akhirnya saya bilang ya udah, karena satu orang yang MC ini sahabat saya juga, ya udah dia aja. Oke, lu aja yang MC, ya udah. Nah, H-2 dia masuk rumah sakit. Giliran kontak yang lain, ya gue udah ada job. Wah, ya udah, alhasil ya udah pada saat ini pada saat prosesi masuk, untung dari salah satu teman saya yang dari Bandung itu ada yang penyiar radio. Ya udah, pandu masuknya aja. Oh ya udah, karena kan wedding biasa lah, standar wedding itu kan gitu. Di awal-awal setelah makan tuh udah nggak ada cara. Ya udah, pas dia makan dia balik ke Bandung, nggak apa-apa, aku bilang, Kak foto-foto gimana? Ya udah sini loh, gua ajarin. Jadi seksi acara bisikin ya caranya gini, kami mengundang keluarga ini untuk berfoto bersama. Ya udah, akhirnya gitu. Sampai sekarang orang itu jadi MC, malah jadi MC sekarang. Oh gitu. Iya. Jadi memang iya penting sih, maksud saya gitu, penting kalau untuk jadi MC atau untuk jadi moderator yang bisa mencairkan suasana, yang pasti itu sih.
Karena gini, kita harus tahu seperti apa situasi audiens kita, itu penting sekali kita ketahui karena itu berpengaruh gitu. Karena jangan juga jadi kita lihat bahwa audiens kita ini isinya orang tegang semua, ngerti nggak? Tegang Iya. semua mukanya. Terus kita yang kasih jokes yang ala-ala, maaf, jokesnya ala-ala kayak yang nggak ini, malah jadinya akan kita jadi awkward sendiri nanti. Makanya jokes itu 10 detik pertama kita lihat respon orang. 15 menit pertama kita lihat respon orang. Kalau orang nggak ketawa, harus langsung cepat. Pacingnya tuh cepat untuk mengalihkan gitu. Oh gitu ya? Ya contoh kayak gini. Ya contoh kayak tadi saya ngejokes kan. Untung kan kamu langsung ketawa tuh, langsung nangkap tuh. Iya, iya. Yang masalah, kenapa sih orang Makassar kalau ngomong ini? Itu kan orang-orang tak berpendidikan. Kamu Iya, langsung iya. ketawa kan? Nah, Iya. berarti masuk. Wah, semua happy ya. Itu kan orang-orang tak berpendidikan. Terus kamu yang tiba-tiba diam gitu ya. Contohnya, kamu itu kan orang-orang tak berpendidikan. Ya, itulah sepenggal kisah Pak dari Makassar. Baik, kita langsung. Nah, itu perlu cepat dialihkan. Jadi jangan nggak jadi. boleh malah Iya, kalau garing. penonton nggak ketawa, jangan kita yang jadi yang kayak pendidikan. Baik. Nah, itu jelek banget kayak gitu. Itu jangan pernah terjadi. Karena pernah lihat kan kejadian kayak gitu kan. Karena Pernah. garing. Dia tetap berusaha untuk bikin orang. Akhirnya, nah itu salah satu yang akhirnya bikin orang jadi kayak, siapa sih ini MC? Aduh, gak bakal dia masuk list gua. Nah, Iya, kalau iya, iya. kalau iya, kalau saya ya alhamdulillah puji Tuhan sejauh ini penonton selalu ketawa ya, itu dia. Karena gini, mungkin basic saya kali ya. Basic saya itu memang dari dulu komedian kali ya. Tapi saya bukan pelawak. Saya bukan pelawak memang. Saya entertainer. Dalam artian gini, ada orang yang komedinya itu karena memang dia lucu, karena dia scripted, karena dia baca skrip, dia memang pandai berakting komedi. Tapi ada juga orang yang meskipun dia tidak berakting, dia lucu. Ada aja jokesnya deh kalau. Nah itu orang yang punya tipe seperti itu atau karakter sanguin lah kalau kita bilang di istilah orang anak-anak psikolog, itu lebih gampang. Orang sanguin itu lebih gampang mencairkan suasana gitu. Bukan berarti yang lain, yang lain nggak bisa ya. Ya, bukan berarti yang lain nggak bisa ya. Tapi lebih cepat, lebih gampang itu sanguin karena gitu. Karena orang sanguin itu, makanya saya bilang gini, kalau nge-MC, kenapa kita perlu datang lebih awal? Karena kita harus sudah mencuri perhatian penonton bukan pada saat di panggung saja, tapi sebelumnya. Apalagi acara-acara reuni atau apa itu kan perlu sekali kita jadi sesuatu yang disukai penonton. Ya makanya saya biasanya kalau gitu awal-awal saya akan keluar dari zona saya, kecuali kalau memang penonton minta surprise ya jangan nongol ya oke. Kalau enggak saya akan datang. Saya akan datang, cari salaman gitu kan. Apa kabar Pak? Ngelucu dulu di bawah gitu, ngerti nggak? Jadi sebelum naik panggung, kita udah menjalin hubungan seperti itu. Gimana kalau misalnya, ini pertanyaan aku terakhir nih karena kita hampir setengah jam. Kalau buat ngasih sambutan, tadi kan ngomongin kalau jadi MC, lalu jadi moderator. Kalau ngasih sambutan gimana? Ini bukan pidato ya. Kalau pidato kan memang core serius. Tapi sambutan itu kan sebenarnya bisa ada yang santai. Terus orang tuh seneng ya kalau dia yang ngebuka gitu kan. Apa tuh tipsnya supaya nggak gitu? Salah satu sambutan yang sekarang sudah banyak digemari dan banyak disukai itu pantun. Pantun, iya, aku juga. Pantun, kita bisa pantun. Kalaupun tidak pantun, misalkan mungkin kita bisa mengawali dengan membuat sebuah semacam cerita kecil yang bisa menarik perhatian orang lain. Contoh kayak gini, saya pernah gini, saya disuruh sambutan apa ya, saya lupa. Kata awal saya begitu naik, saya bilang gini, saya menyesal hadir di sini hari ini. Waduh, orang tuh langsung kayak gini. Nah, pada saat itu kan memang ada satu orang yang ini, saya menyesal hadir hari ini karena kenapa saya menyesal, karena kenapa tidak dari dulu saya ada di sini, karena ini tuh sesuatu hal yang keren, ini sesuatu hal yang hebat. Jadi kita semacam kalimat provokasi yang menarik perhatian orang. Gitu loh. Iya. Semacam kalimat provokasi yang menarik perhatian orang supaya akhirnya orang, wah apaan nih, gitu kan. Sama kayak ketika kita bikin
ketika kita bikin ini bukan cuma berlaku di sambutan ya, makanya kenapa channel YouTube atau apa segala macam itu beberapa detik pertama itu kan adalah momen di mana orang melihat kita. Iya benar, Ya, benar, benar. makanya itu penting sekali. First impression itu penting sekali karena di situ yang akan bikin orang bertahan atau tidak. Selain mungkin kalau misalkan contoh, ini anggaplah seorang Ibu Latifah Ansori ini adalah Ibu Presiden atau Ibu Wakil Presiden dalam acara yang sedikit santai gitu ya. Ibu Latifah, sedikit santai acaranya. Nah, kemudian kita harus sambutan. Biasanya bisa kita awali dengan seperti ini. Ini sekali lagi ini bukan acara kenegaraan ya. Ini acara santai, acara tapi tetap formal tapi serius tapi ya. Paling kita bisa lihat gini. Misalkan dirimu adalah seorang presiden atau pejabat gitu. Bisa kita mulai dengan gini. Waktu saya datang ke sini, saya ngeliat langit itu cerah sekali dan saya mendapat kabar surga itu lagi sepi. Karena salah satu malaikat bidadarinya itu ada di sini. Selamat siang, apa kabar Bu Latifah? Senang sekali bisa hadir. Nah, jadi sebuah kalimat yang sebenarnya apa ya? Ada kalimat-kalimat, ada ya boleh gombal, bisa dikategorikan. Intinya adalah menit pertama kita berbicara itu harus menggait penonton. Jadi itulah kesan kita akan ditinggalkan atau disaksikan, ditonton sama, didengarkan atau ditinggalkan itu menit-menit awal. Makanya penting sekali. Ya kecuali sekali lagi beda dengan kalau memang formal ya tidak bisa dipungkiri itu harus wajib. Nah, memang kalau saya belajar dari guru saya, salah satu cara untuk yang bisa kita gunakan juga kalau misalkan kita mau berbicara, bicara dengan data. Orang yang bicara dengan data itu jelas sekali. Ya, jelas sekali akan menarik perhatian orang. Kan orang mikir, wah ini orang ngomong data nih. Kalau ngomong data, contoh misalkan. Ada 7.890 jenis. Apaan nih? Kok dia bisa tahu sampai sedetail itu? Wah ini orang ini berarti orang ini pintar nih. Dia data nih, bukan omong kosong segala macam. Nah, pokoknya first impression itu sangat berpengaruh ketika kita jadi pembicara, berbicara di depan umum itu penting sekali karena itu akan mempengaruhi audiens akan tinggal ya. Akan tinggal artinya. Makanya lihat nggak kalau ada channel YouTube yang channel YouTube tentang makanan, biasanya dia akan gini. Guys, hari ini gua akan makan di tempat makan seafood yang murah, meriah dan enak. Mau tahu seperti apa? Ikuti perjalanan saya. Iya. Nah, orang akan nungguin kan? Jadi jangan awal-awal baru mulai langsung bumper. Bumper 30 detik sendiri. Males orang nontonnya. Sekarang orang-orang maksudnya masih ada aja video yang di bumpernya itu lama gitu kan. Sudah dibilang. Ya kecuali dia udah punya followers jutaan. Kalau udah jutaan mah suka-suka dia udah banyak followers. Tapi kalau nggak apa-apa, orang nungguin, orang dia punya followers sendiri. Tapi kalau yang belum ada, itu penting, di awal itu penting. Makanya biasa selalu ada penggalan kalimat yang menarik mereka untuk tinggal gitu loh. Hari ini saya berada di sebuah hotel yang mewah sekali tapi harganya gila murah banget. Mau tahu seperti apa? Ikuti perjalanan saya. Baru bumper, orang tungguin pasti. Iya. Karena informasi yang dikasih tahu, wah hotel mewah tapi murah, di mana tuh? Nah, sama dengan sambutan yang kita ini, wah ini orang lucu nih sambutannya pakai pantun nih. Oh ini orang ini nih. Kalau udah dari awal sambutan udah cek. Mas, ini bisa tolong dong, ini sound system gimana sih? Kami bayar mahal loh untuk sound ini, masa mic aja nggak bunyi? Wah, udah. Itu ke terakhir-terakhirnya tegang tuh pasti tuh. Karena di awal udah dibuka dengan ketegangan. Iya juga. Ya kalaupun terjadi misalkan gitu, terjadi mic mati gitu. Bisa kita akalin dengan sesuatu cek. Tapi kan tanpa mic pun kadang masih kedengeran tuh. Entah ini adalah lawan saya atau tidak karena sepertinya mic saya disabotase. Itu jadi kan oh lucu. Oh ya maaf Pak gitu. Ya minta tolong misalnya atau bisa dengan gini nih. Cek. Sebelum saya kesini saya sudah sogok soundman itu 80 juta loh supaya mic saya dinyalain. Ternyata ini masih mati loh. Kembalikan uang saya. Nah, itu kan jadi sesuatu yang tanpa kita harus marah-marah sebenarnya. Situasi itu bisa kita buat sesuatu hal yang jadi fun. Jadi mood kita tetap terjaga gitu. Benar juga ya. Padahal dan orang-orang itu kan sebenarnya memperhatikan. Ya.
Kelihatan kan di situ tuh, apalagi kalau yang udah cek mata udah lirik ke sana dengan tegang gitu, itu udah fix Udah yang kayak, sudah fix dia khawatir. dan Sudah akan nggak enak tegang gitu ini. sepanjang acara kan jadi tegang. Oh Kalau gitu ya. diawali udah marah, udah iyalah, karena ya kecuali sekali lagi, misalkan contoh, Heeh. kalaupun terjadi ketegangan di awal tapi karena dia punya pendukung banyak, ya kalau kita nggak ketawa digantung, nah lebih baik kita ketawa. Misalkan gitu. Ampun deh. Mas Doni, kita kan sudah mau setengah jam nih. Udah mau setengah jam. Ya. Sudah setengah jam. Nah, Mm-mm. biasanya aku di Millennials Happy Hour itu Oke. kita di akhir aku tuh bikin rapid test. Kalau Wow, orang oke. kalau tapi rapid testnya aku tidak minta darah gitu kan. I akan Oke, memberikan siap. rapid test yes or no questions. Oke. Pertanyaan ya atau tidak. Ini semua pertanyaan Mhm. random. Silahkan Mas Sony jawab dengan ya atau tidak. Jujur lebih baik, bohong ya udah. Ya, ya. Oke. Pertanyaan pertama. Yes. Oh, belum ya? em, selama apa? Lebih pilih pakai baju tidur aja kalau di rumah. Sorry. Eh, Mas Sony lebih pilih pakai baju tidur seharian di rumah, kalaupun lagi kerja. Kan karantina WFH WFH. Yes. Baju tidur Yes, kan? Yes. baju Karena tidur. kan celananya nggak perlu. Baju. Yang penting Eh, rapi kan atasnya. ada kan ada orang yang tetap aja rapi loh walaupun di rumah. Ya kalau Terus saya sih tidak. suka jalan-jalan, Yes. suka jalan kaki bukan Yes. jalan-jalan. Oh yes. Yes. Suka main puzzle. Ah, kadang iya, kadang yes sih. Tergantung, susah nggak? Kalau susah malas. Nah, kayaknya sih no, no aja ini cuma yes or no Oh ya, question. oke, oke, siap. Ya, sorry ini MC, soalnya MC ditanya tuh banyak perbendaharaan kata, maaf. Suka suka selfie di parkiran. No, Suka selfie di kamar mandi. no, Suka online shopping. no, istri saya. Suka makan dessert. Yes, Yes. I love Tiga. dessert. Oh, you like dessert. Suka makanan pedas. Yes, but Suka sekarang nggak berkebun. boleh karena asam lambung. Oh, sama aku juga. Suka Hmm. ini apa tadi? Suka berkebun? Berkebun, berkebun, no. Berkebun no. Suka apa ya? Suka berenang? Yes. Suka diving? Belum berani. No, Oke, berarti. itu no ya. Berarti sudah 10 pertanyaan yes no questions-nya. Thank you banget. Mas Oni yang terakhir apa sih? Kasih dong pesan-pesan buat anak muda yang Mm-mm. apa sih melihat kondisi sekarang gitu kan, semuanya bisa dilakukan online. Kalau mereka mau jadi MC supaya tetap oke, kalaupun Ya, kembali ke real life apa yang bisa dia perhatikan supaya sepatah 5 patah 10 patah kata. oke. Intinya, kalau kalian mau terjun di dunia public speaking, ya namanya juga public speaking, namanya juga speaking, berarti ini ilmu tentang cara berbicara. Jadi tentu yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki cara bicara kita gitu. Uh, Apa yang keluar dari mulut, apa yang ada dalam hati kita itu akan tercermin keluar lewat perkataan kita, lewat mulut kita Yeah. selalu gitu. Jadi makanya penting sekali untuk menjaga, ya saya selalu bilang gini, dimanapun ketika saya jadi pembawa isi seminar tentang public speaking, bicara itu bukan untuk mengintimidasi, tapi bicara itu untuk menginspirasi. Jadi ketika pun saya tidak sedang MC, ketika saya tidak pun, saya akan berusaha menjaga perkataan saya yang apa yang keluar dari mulut saya selalu positif, supaya ketika berada di dimanapun saya diminta jadi pembicara atau apapun, maka saya akan punya banyak perbendaharaan positif. Maaf kata kalau kita sering lihat tiba-tiba ada orang yang latah, kebun binatang keluar, alat kelamin keluar, maaf, itu berarti sesuatu hal orang yang berarti setiap hari itu ada dalam pikirannya dan diucapkan setiap hari.
gitu loh. Oh, gitu Iya toh. dong. Karena buat saya kalau kita setiap hari memperkatakan hal yang positif, maka yang keluar akan hal positif kok gitu. Iya, benar, Jadi benar. jadi penting sekali. Jadi paling pertama yang harus kita lakukan ketika ingin menjadi seorang pembicara itu adalah MC atau apapun itu di dalam public speaking, ya kita harus menjaga bicara kita positif gitu, dan tentu harus belajar bicara dan harus banyak bicara. Iya, Kalau iya. Anda mau jadi MC tapi Anda banyak bicara, Anda mau jadi moderator tapi Anda tidak mau banyak bicara, ya Anda mungkin bisa jadi karkol, petugas karkol. Petugas Kenapa karkol kan ngomongnya petugas cuma itu karkol? doang. Ya juga Iya sih. kan, petugas ngomongnya itu doang. Benar, benar, Pemilik benar. kendaraan atau satu taksi ke depan, itu Satu doang taksi ya ke kan. depan, pemilik kendaraan dari arah Ya atau Semanggi BB, Sari karena Sumur. dia itu doang. Kalau Iya. penyiar radio kan enggak, presenter harus baca berita dan segala macam, dan bahkan presenter pun, news presenter pun atau pembawa acara atau host pun kadang-kadang meskipun sudah dikasih teks, dia perlu banyak perbendaharaan kata, karena Iya, iya. bisa terjadi tiba-tiba misalkan kalau dia bergantung sama prompter atau bergantung sama teks,